Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Hari ini Miss Mila ditemani Bob sedang berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda ini terletak di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Miss, kenapa sekarang kita berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda? Kenapa ya sekarang Miss dan Bob berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda? Hari ini kita semua akan belajar tentang sejarah semangat perjuangan pemuda Indonesia. Nah, apakah teman-teman tahu kapan Museum Sumpah Pemuda ini diresmikan? Bob tahu? Nah, Museum Sumpah Pemuda ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1974 di Jakarta. Diingat-ingat ya, Museum Sumpah Pemuda diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1974 di Jakarta. Penasaran apa saja yang ada di Museum Sumpah Pemuda ini? Yuk ikuti Miss. Nah, sekarang Miss sudah berada di depan pintu masuk Museum Sumpah Pemuda. Penasaran di dalam ada apa saja? Bob, penasaran? Ya, Bob sangat penasaran di dalam ada apa saja ya. Kalau begitu, yuk ikuti Miss. Nah friends, ketika kita masuk ke dalam Museum Sumpah Pemuda, ruangan pertama yang akan kita lihat adalah ini. Di dalam ruangan ini, kita diperlihatkan oleh suasana pemuda yang sedang berdiskusi untuk kemajuan Indonesia. Di ruangan ini juga, kita dapat melihat tayangan tentang perjuangan-perjuangan pemuda Indonesia. Wah, seru juga ya Miss. Ya, berkunjung ke museum memang menyenangkan. Masih penasaran ada apa saja di ruangan Museum Sumpah Pemuda? Yuk ikuti Miss. Nah friends, sekarang kita sudah berada di ruangan yang menjelaskan tentang sejarah penulisan lagu Indonesia Raya. Apakah teman-teman tahu siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Bob tahu? Tidak. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah
Wage Rudolf Supratman. Nah, di sini teman-teman juga dapat melihat sebuah biola. Biola ini adalah biola Wage Rudolf Supratman dalam menciptakan lagu Indonesia Raya. Di ruangan ini juga teman-teman dapat mendengar alunan biola yang dimainkan Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya dalam menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, di Museum Sumpah Pemuda ini masih banyak sekali ruangan-ruangan yang sangat menarik. Masih penasaran? Yuk ikuti Miss. Nah friends, sekarang kita sudah berada di ruangan yang berbeda. Ketika kita masuk ke dalam ruangan ini, kita dapat melihat dua orang pemuda sedang membaca koran. Ini adalah koran Benih Merdeka. Koran Benih Merdeka diterbitkan di kota Medan pada tahun 1916. Koran Benih Merdeka adalah koran satu-satunya yang berani menuliskan kata merdeka. Padahal pada masa itu tidak ada satupun koran yang berani untuk menuliskan kata merdeka. Koran Benih Merdeka ini terbit 29 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, koran Benih Merdeka ini juga menjadi salah satu referensi bagi pemuda dan mahasiswa di Batavia untuk memerdekakan Indonesia. Nah, apakah teman-teman di rumah dan Bob masih ingat di mana koran Benih Merdeka diterbitkan? Ya, Bob tahu, Bob masih ingat. Biar teman-teman di rumah saja yang menjawabnya. Sekarang masih semangat untuk mengikuti Miss berkeliling Museum Sumpah Pemuda? Ya, Bob sangat bersemangat. Yuk ikuti Miss. Wah, ruangannya sangat bagus. Ya, mengunjungi Museum Sumpah Pemuda sangat menyenangkan. Nah friends, tadi kita sudah melihat-lihat ruangan tentang sejarah koran Benih Merdeka. Di ruangan ini kita bisa melihat dan menyaksikan replika para pemuda sedang mendengarkan alunan biola yang dimainkan oleh W.R. Supratman. W.R. Supratman sedang memainkan biola dengan lagu Indonesia Raya. Dan di ruangan ini juga teman-teman dapat melihat teks lagu Indonesia Raya. Di sudut ini teman-teman dapat membaca tentang putusan Kongres Pemuda II. Di setiap sudut ruangan ini teman-teman dapat membaca informasi tentang Kongres Pemuda II untuk menambah wawasan teman-teman dalam sejarah perjuangan pemuda Indonesia. Miss, sepertinya di sana ada ruangan yang sangat menarik. Bob penasaran? Teman-teman penasaran? Yuk kita ke sana. Wah, itu apa, Miss? Sangat menarik. Nah, teman-teman, ini adalah diorama yang menceritakan tentang suasana Kongres Pemuda II. Dalam diorama ini, para pemuda sangat bergembira tentang hasil Kongres Pemuda II. Di ruangan ini juga kita dapat melihat surat undangan rapat Kongres Pemuda II. Surat undangan ini dimuat pada Koran Persatuan tahun 1928. Jangan skip videonya karena Miss masih mau menunjukkan ruangan-ruangan yang menarik di Museum Sumpah Pemuda. Masih penasaran? Bob juga? Yuk ikuti Miss. Nah, sekarang
Miss sudah berada di ruangan yang berbeda. Di ruangan ini kita dapat melihat seorang pemuda sedang mendengarkan radio. Untuk pertama kalinya siaran radio di Indonesia disiarkan pada tahun 1920. Dan perkumpulan penyiaran radio diresmikan pada tanggal 16 Juli 1945 dengan nama Bataviase Radio Vereniging atau disingkat BRV. Nah, radio itu untuk pertama kalinya di Indonesia menggunakan bahasa Belanda loh. Miss, apakah masih ada ruangan menarik lainnya? Ya, Bob masih penasaran ya, ada ruangan apa saja di Museum Sumpah Pemuda? Teman-teman, yuk ikuti Miss. Wah, bagus sekali ruangannya. Iya Bob, di ruangan ini kita dapat melihat bendera-bendera dari perkumpulan pemuda di seluruh Indonesia yang ikut di Kongres Pemuda II. Nah, di antaranya ada Yong Zava, Yong Sumatranen, Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Batak Sekarukun, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, Yong Islaminten, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perkumpulan pemuda tersebut bertujuan untuk mempersatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia demi kemerdekaan Indonesia. Setelah ini, Miss akan mengajak teman-teman untuk melihat bagian belakang Museum Sumpah Pemuda. Di sana ada monumen yang sangat menarik. Wah, Bob sangat penasaran. Teman-teman penasaran juga? Yuk ikuti Miss. Nah, sekarang Miss sudah ada di bagian belakang Museum Sumpah Pemuda. Dari ruangan sebelumnya, Miss sudah menjelaskan tentang Perkumpulan Pemuda Indonesia. Apakah teman-teman ingat ada berapa perkumpulan pemuda yang ikut pada Kongres Pemuda II? Wah, Bob ingat. Shh, biar teman-teman di rumah saja yang jawab. Dijawab ya teman-teman. Nah, di bagian belakang ini, Miss akan menunjukkan Monumen Persatuan Indonesia dengan simbol kepalan tangan. Yuk ikuti Miss, kita lihat lebih dekat. Wah, monumennya bagus sekali. Iya teman-teman, ini adalah Monumen Persatuan Indonesia. Monumen ini diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1924 oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Bapak Hayono Isman. Nah, untuk pertanyaan terakhir, disimak baik-baik ya. Pada tanggal berapa Monumen Persatuan Indonesia diresmikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga? Dijawab ya. Selesai perjalanan Miss dan Bob berkeliling di Museum Sumpah Pemuda. Oh iya, tadi sepanjang Miss berkeliling di Museum Sumpah Pemuda, Miss memberikan beberapa pertanyaan. Untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ini, yuk kalian jawab pertanyaan dari Miss tadi. Caranya, kalian tulis jawabannya, lalu difoto dan kirimkan pada wali kelas masing-masing. 3 orang tercepat dan benar akan mendapatkan hadiahnya loh. Wah, itu suara apa ya? Nah, itu suara tanda giveaway. Di video ini, Miss akan memberikan giveaway untuk teman-teman. Caranya untuk mengikuti giveaway ini sangat mudah. Pertama, teman-teman subscribe
subscribe YouTube SD Al-Azhar Syifa Budi Cibinong. Yang kedua, teman-teman wajib memfollow Instagram SD Al-Azhar Syifa Budi Cibinong. Lalu, teman-teman jawab ya. Ada berapa kali logo SD Al-Azhar Syifa Budi Cibinong muncul pada video ini? Jawabannya teman-teman tulis pada kolom komentar. Satu orang beruntung berhak mendapatkan hadiah dari kami. Nah, hadiah tersebut boleh teman-teman pilih. Mau ini, atau ini. Ingat ya, giveaway ini hanya untuk satu orang yang beruntung. Nah, perjalanan Miss dan Bob di Museum Sumpah Pemuda sudah selesai. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Ingat tanggalnya, kerjakan sumpahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.